Ini berawal dari, penyelidikan anggota kami dari Sat Narkoba Polresta Cirebon yang mendapatkan informasi ya, bahwa ada jaringan luar kota, artinya jaringan Jakarta ini, yang stay di wilayah Cirebon. Sehingga kami melakukan, penyelidikan kurang lebih mungkin 2 minggu lebih ya, kami melakukan surveillance terkait masalah, jaringan tersebut. Di pertengahan Juni kemarin kami amankan 1 orang, mungkin berinisialnya TH, barang bukti berupa sabu, ya, kristal putih kurang lebih 60 gram, berikut ada kurang lebih 500 butir lebih ya, pil ekstasi yang kita amankan pertama. Setelah kita lakukan integrasi, kita lakukan pengembangan, di hari yang sama kita juga amankan saudara R di wilayah Talun tepatnya ya, di dekat jalan flyover ini. Kita amankan yang bersangkutan. Kita dapatkan barang bukti kristal putih ya, kita sabu kristal putih, itu kurang lebih ada 600 graman lah. Dan juga yang menariknya itu kami temukan juga ada kristal warna merah. Setelah kita uji dengan alat tes kit untuk narkoba, ternyata positif bahwa kristal merah ini jenisnya sabu. Setelah kita uji dengan alat tes kit untuk narkoba, ternyata positif bahwa kristal merah ini jenisnya sabu. Ya, memang gitu kan, kami sendiri baru pertama ini melihat kristal merah ya di Cirebon khususnya ya. Di Cirebon ini merupakan tempat ya untuk transit, kemudian barang-barang tersebut akan kemudian dikirim ke Jakarta juga ke Semarang. Nah, ternyata hari itu juga pengakuan tersangka bahwa barang itu sudah diambil dari kota Cirebon di salah satu stasiun sebanyak sekitar 3 kilo. Kemudian dari pengakuannya pagi harinya dia mengirim ke Jakarta 2 kilo, kemudian sisanya masih ada 1 kilo di Cirebon itu. Kemudian yang pada sore harinya sebagian dikasihkan kepada tersangka atas nama T, berhasillah sekitar 800 gram lebih, kemudian ekstasi dari kedua tempat itu 5.000 lebih. Transit ini baru kita temukan yang sekarang terakhir ini, kemudian sampai barang bukti cukup banyak. Itu adalah untuk peruntukan Jakarta sama di luar kota di Semarang mungkin dan lain-lain. Kalau untuk modus operandi para penyalahguna ini, mereka itu untuk saat ini mereka sistemnya terputus. Artinya antara pemilik barang terus kurir atau pengedar ya dengan si konsumen ini, mereka sama sekali tidak bertemu ya. Mereka menggunakan media handphone ya. Untuk tahun 2000 kita bandingkan ya, untuk tahun 2022 dengan 2023, mungkin kita kalau 2022 di data yang kami, narkotika jenis sabu itu ada 30 kasus ya, dengan 35 tersangka. Untuk ganja ada 2 kasus dengan 2 tersangka. Untuk obat keras terbatas yang banyak sekali beredar di kita ini ada 35 kasus dengan 42 tersangka. Nah, ini mungkin yang untuk perbandingan tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Juni ini, perkara narkotika jenis sabu itu ada 23 perkara dengan 27 tersangkanya. Untuk ganja ada 4 kasus dengan 4 tersangka. Untuk obat keras terbatas ada 35 kasus dengan 40 tersangka. Kita sudah proses 62. Artinya dibanding dengan tahun 2022 ini ada peningkatan. Sangat ada peningkatan, dan ini tidak menutup kemungkinan dari bulan Juni sampai Desember 2023 mungkin akan meningkat ya, ini perkara ini, karena sampai bulan Juni saja ini sudah 62 perkara. Mungkin ya kalau saya analisa khususnya
untuk obat keras terbatas yang banyak beredar ya, seperti Tramadol, Trinec, DMP gitu kan. Nah ini kan sebetulnya ini obat resmi sebetulnya, diproduksi oleh pabrik yang resmi dan diperuntukkan untuk pengobatan dalam pengawasan dokter. Namun dengan mudahnya oknum-oknum nih, saya katakan oknum-oknum mudahnya mendapatkan barang-barang tersebut sehingga dalam izin peredaran maupun penggunaan ini mereka dengan bebas. Dan ini memang ini jelas kalau obat keras terbatas ini kita kenakan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Karena kami harus benar-benar memastikan barang itu ada padanya. Karena kalau narkoba itu kita tidak bisa melakukan penangkapan, ternyata kita tahu bahwa misalkan si A ini dia bandar, tapi waktu kita lakukan upaya paksa penangkapan ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba, kita belum bisa memproses yang bersangkutan walaupun kita tahu bahwa dia itu bandar. Yang tertera dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika maupun Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, itu ancaman itu sangat tinggi ya untuk narkoba sendiri, itu di atas 5 tahun, itu antara 5 sampai 15 tahun. Narkoba itu masuk ke salah satu kejahatan extraordinary ya, artinya kejahatan yang sangat luar biasa ya, sama dengan korupsi dan terorisme ya, itu kan narkoba itu. Sehingga ancaman hukuman pun ini sangat tinggi untuk narkoba ini. Mereka memberikan alasan bahwa utamanya adalah ekonomi ya, karena memang peredaran narkoba itu cukup istilahnya adalah mereka tidak punya pekerjaan, kemudian dijanjikan oleh orang atasnya untuk bisa kehidupan yang lebih layak mungkin kan gitu. Kemudian mereka tertarik ya. Terbukti ini juga sudah beberapa bulan yang tadi sabu merah itu berada di Cirebon, alhamdulillah bisa kita tangkap ya, karena berkat daripada informasi masyarakat. Itu juga beralasan karena diiming-imingi oleh pihak atasnya untuk bisa menyalurkan maupun menerima dulu, kemudian nanti disalurkan sabu-sabu tersebut. Kemudian untuk partai yang lebih kecil, mereka cenderung karena mereka bisa memakai gratis ya. Ya inilah yang sulitnya kan gitu kita berantas. Jadi mereka iseng-iseng ikut mengedarkan, menjadi kurir karena tidak punya uang, cuma kemudian ada ketergantungan, makanya tertarik untuk mengedarkan ataupun membantu mengedarkan. Ini disayangkan sekali kepada masyarakat, diimbau agar senantiasa mengawasi keluarganya, jangan sampai terjerumus di dalam narkoba ini. Walaupun mereka tidak menerima uang sebagai imbalan, tapi mereka menerima narkoba untuk dipakai. Itulah yang daya tarik mereka. Kami dari Kepolisian Resort Kota Cirebon, khususnya dari Sat Narkoba, kami mengimbau kepada generasi penerus bangsa, adik-adikku yang masih remaja untuk menjauhi dan jangan sampai kenal dengan namanya narkoba. Karena apa? Memang kalau di awal narkoba ini kalau kita melihat itu ya tidak ada dampak ya gitu kan. Tapi ke depan ini sangat merusak gitu kan, sangat merusak generasi bangsa khususnya ya. Dimana perlahan tapi pasti kalau orang penyalahguna narkoba atau sering mengkonsumsi narkoba itu baik dari fisik maupun rohani itu akan rusak, karena namanya narkoba itu kan terbuat dari zat ya, artinya selain zat tumbuhan ini ada zat sintetisnya juga gitu kan, ini yang sangat membahayakan bagi tubuh manusia.